Kisah pertama, Qissatu Ashabil Kahfi, di dalam surat tersebut, di sini Allah ingin menginformasikan tentang fitnah, yaitu fitnatuddin. Yang pertama disebut dengan fitnah agama. Kita punya agama, keimanan, kita punya keyakinan akan agama Islam, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ashabul Kahfi, mereka diuji oleh Allah taala seberapa besar keimanan mereka dan seberapa kuat mereka memegang agama Islam. Disebut dengan fitnatuddin. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apakah kalian mengira Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang taat yang menghuni goa tersebut, dan Ar-Raqim ditafsirkan anjing yang bernama Kitmir, termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang luar biasa. Mereka pemuda-pemuda yang taat dan beriman kepada Allah masuk ke dalam goa, bermukim di dalamnya, seraya mereka berdoa di dalamnya. Sama seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan, ia berdoa dan berzikir. Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam goa, mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan mereka dan dicurahkan rahmat kepada mereka dan disempurnakanlah petunjuk-petunjuk kepada mereka. Maka salah satu guru kami mengajarkan, kalau masuk ke dalam goa, baca doa tersebut. Sama seperti dengan doanya Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam goa. Mereka sembunyi di sana, Allah tidurkan beratus-ratus tahun. Angka persisnya tidak disebutkan. Di dalam surat Al-Kahfi itu adalah Allah Ta'ala menceritakan ahli kitab berpendapat bahwa mereka tidur dalam goa 300 tahun lebih. Tapi angka sesungguhnya Allah sembunyikan. Yang pasti disebutkan sininan, mereka tidur di sana beratus-ratus tahun. Selamatkan apa? Yang mereka selamatkan bukan harta mereka. Yang mereka selamatkan bukan jabatan mereka. 7 pemuda ini selamatkan akidah mereka, karena penguasa memaksa mereka untuk menyembah berhala atau mengikuti agama penguasa tersebut. Mereka tidak mau, maka mereka hijrah, tidur di tempat tersebut di dalam goa. Allah jaga jasadnya tidak rusak. Nah, memang orang yang beriman, makin tinggi keimanannya, maka pasti Allah akan uji sesuai dengan tingkat keimanannya. Ahasibtan nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja ketika sudah menyatakan kami beriman kepada Allah, lantas mereka tidak diuji? Ini firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang tingkat keimanannya makin tinggi, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, yang dilahirkan tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal amthal yubtal ar-rajulu ala hasabi dinih fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uh. Nabi bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan para nabi, mereka diuji, atau seseorang itu diuji sesuai dengan tingkatan agamanya, tingkatan keimanannya. Jika agamanya makin kuat di dalam keimanannya, maka makin berat ujiannya. Tapi ujian seperti ini bentuk kasih sayangnya Allah
untuk Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fitnah yang pertama yang diisyaratkan di dalam surat Al-Kahf, yaitu fitnatud din, fitnah yang berkaitan dengan agama.